Oleh karena adanya risiko normal yang dihadapi ketika kita melakukan kegiatan usaha, mayoritas persekutuan yang dimulai pada suatu tahun tertentu kemungkinan akan menghadapi permasalahan dalam kurun waktu 3 tahun, serta mengalami pembubaran atau dissolution dan likuidasi atau liquidation. Berakhirnya bisnis suatu perusahaan biasanya merupakan suatu peristiwa yang emosional bagi para sekutu yang terlibat. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep yang harus diketahui oleh para akuntan jika mereka menawarkan jasa profesional pada persekutuan yang sedang menjalani proses likuidasi. Tahu nggak sih apa itu likuidasi? Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Pengunduran diri atau disosiasi adalah konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu karena A. Sekutu meninggal, B. Sekutu sukarela mengundurkan diri atau pensiun, dan C. Keputusan pengadilan. Namun, tidak seluruh disosiasi menimbulkan pembubaran persekutuan. Banyak disosiasi yang hanya melibatkan pembelian sekutu yang mengundurkan diri. Pembubaran atau dissolution merupakan pengakhiran persekutuan. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan adalah: yang pertama, pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. 2. Pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu. Pembubaran dapat terjadi karena A. Seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri. B. Ketika seluruh sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan. Atau C. Ketika batas waktu atau tujuan yang dimaksud telah terpenuhi atau selesai. 3. Adanya keputusan pengadilan. Terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan, di mana proses terminasi mencakup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan, seperti penagihan piutang, termasuk piutang sekutu, konversi aset non-kas menjadi kas, pembayaran kewajiban persekutuan, dan distribusi saldo bersih yang tersisa kepada para sekutu dalam bentuk kas sesuai proporsi kepemilikan modal. Aturan dalam mendistribusikan aktiva dalam likuidasi persekutuan dibuat bertingkat sesuai prioritas. 1. Jumlah yang dipinjam dari kreditur yang bukan sekutu. 2. Jumlah yang dipinjam dari sekutu selain untuk modal dan laba. 3. Jumlah yang harus diberikan kepada sekutu sesuai kepemilikan. Sebab-sebab terjadinya likuidasi perusahaan. Yang pertama, sewaktu-waktu karena kehendak atau RUPS dengan quorum dan votum super majority. Kedua, jangka waktu berdirinya perusahaan sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi. Ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Keempat, sebagai akibat dari merger atau konsolidasi perusahaan yang memerlukan likuidasi. Tujuan likuidasi yang pertama adalah untuk mengkonversi aktiva perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minimum dari realisasi aktiva. Kedua, untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan. Selanjutnya adalah untuk membagikan uang tunai dan aktiva lain yang tidak dapat dicairkan kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil. Akibat hukum karena adanya likuidasi. Yang pertama, perusahaan tidak dapat berbisnis lagi. 2. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pemberesan kekayaan. 3. Di belakang nama perusahaan dibubuhkan kata dalam likuidasi. Yang keempat, pengangkatan likuidator. Yang kelima, kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan. Dan yang keenam adalah pembubaran perusahaan. Likuidasi persekutuan sederhana. Likuidasi persekutuan yang sederhana mengkonversi seluruh aktiva sekutu menjadi kas dan mendistribusikan kas kepada sekutu pada penyelesaian akhir persekutuan. Jumlah kas yang didistribusikan kepada sekutu sama dengan saldo modal masing-masing setelah seluruh kerugian yang terjadi dari likuidasi diakui. Keuntungan dan kerugian atas likuidasi merupakan penyesuaian atas laba sebelumnya
yang akan dibagikan dengan rasio pembagian laba sisa jika telah diakui sebelum disolusi. Berikut adalah ayat jurnal untuk mencatat likuidasi. Yang pertama adalah untuk mencatat penjualan persediaan. Ayat jurnalnya adalah kas pada persediaan. Selanjutnya adalah untuk mencatat penjualan aktiva tetap. Jurnalnya adalah kas pada aktiva tetap neto. Selanjutnya adalah ayat jurnal untuk mencatat penagihan piutang dagang. Ayat jurnalnya adalah kas pada piutang dagang. Selanjutnya adalah untuk mencatat pembayaran hutang di luar sekutu. Jurnalnya hutang dagang pada kas. Selanjutnya untuk mencatat pembayaran pinjaman kepada A, misal. Jurnalnya pinjaman dari A pada kas. Dari data yang ada, dapat diasumsikan bahwa aktiva persekutuan firma dapat direalisasikan dengan jumlah-jumlah aktiva non-kas yang berbeda sebagai berikut. Diasumsikan realisasi aktiva sebesar Rp65.000 dan kerugian yang terjadi atas realisasi akan dibebankan sepenuhnya pada perkiraan modal sekutu. Kerugian yang terjadi atas realisasi akan dibebankan sepenuhnya pada perkiraan modal sekutu. Berikut adalah laporan likuidasi firma ABC per 31 Juni 2013. Dibuat jurnal saat realisasi aktiva lainnya, yaitu kas sebesar Rp65.000 berasal dari penjualan aktiva dan pembagian kerugian. Lalu modal Anggi sebesar Rp3.750 berasal dari modal Anggi dikali 25%. Lalu modal Budi sebesar Rp4.500 berasal dari modal Budi dikali 30%. Lalu modal Cici sebesar Rp6.750 berasal dari modal Cici dikali 45%. Pada aktiva non-kas sebesar Rp80.000. Jurnal saat pembayaran kepada kreditor, yaitu hutang dagang pada kas. Dengan hutang dagang senilai Rp38.000 berasal dari nilai kewajiban saldo sebelum likuidasi. Lalu kas sebesar Rp38.000. Jurnal saat pembayaran hutang kepada Cici sebagai kreditur internal, yaitu hutang kepada Cici senilai Rp4.000 pada kas senilai Rp4.000. Selanjutnya adalah jurnal saat pembayaran kepada para sekutu. Jurnalnya yaitu modal Anggi senilai Rp21.500, modal Budi senilai Rp10.500, modal Cici senilai Rp6.250, pada kas senilai Rp38.000. Modal Anggi, modal Budi, modal Cici didapat dari pembayaran kepada para sekutu.